Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my class. Good morning all my student. Here my name is Armevia Riana Andrareza. You may call me Miss Armevia. Here today I would like to explain and teach you about conversation. Jadi, untuk pelajaran hari ini adalah conversation atau percakapan. The chapter today is asking and offering help. Untuk pelajaran hari ini mengenai percakapan atau conversation adalah tentang asking and offering help atau tata cara meminta tolong. Oke, di sini siapa yang tahu arti dari asking and offering for help? No one? Oke, jadi asking and offering for help adalah salah satu expression atau ekspresi pengungkapan dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa kita meminta dan memberikan bantuan kepada seseorang atau kepada orang lain. Biasanya kalimat asking atau offering for help dimulai dengan kata modal auxiliaries. Apa itu modal auxiliaries? Modal auxiliaries yaitu kata yang berupa seperti ungkapan permohonan, seperti can bisa dimulai dengan kata can, could, will, would, shall, should, may, might, and must. Tadi adalah contoh-contoh dari kalimat modal auxiliaries. Oke, di sini Miss akan kasih contoh kalimat asking for help atau bagaimana cara kita untuk meminta tolong kepada orang lain. Asking for help adalah meminta bantuan kepada seseorang. Berikut ini adalah contoh kalimat dalam bahasa Inggris dan terjemahannya. Bagaimana cara untuk asking for help atau meminta tolong kepada orang lain. Yang pertama contohnya adalah can you help me? Apakah kamu bisa menolong saya? Can adalah salah satu model auxiliaries atau kata ungkapan yang digunakan untuk meminta tolong, yang artinya adalah can you help me? Apakah kamu bisa membantu saya? Itu adalah salah satu kalimat ungkapan asking for help atau ekspresi dalam pengungkapan meminta tolong kepada orang lain. Yang selanjutnya ada could you please give me a hand? Bisakah kamu menolong saya? Ini adalah kalimat yang sama dengan can you help me, tapi menggunakan bahasa atau tata bahasa yang lain, kayak gitu. Terus ada lagi would you like to help me? Maukah kamu menolongku? Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada yang mana satu kalimat itu dengan terjemahan yang sama atau arti yang sama tapi memiliki tata bahasa atau kalimat yang beragam dalam penyampaiannya. Itu yang disebut dengan expression atau ekspresi, kayak gitu. Selanjutnya ada could you pass the salt over there, please? Yang artinya, bisakah kamu mengoper garam? Tolong. Di sini ada beberapa contoh yang mana bisa digarisbawahi atau kalian lebih lihat jelasnya untuk di kata yang pertama atau yang di awal kalimat. Seperti tadi model auxiliaries yang mana pengungkapan atau awalan untuk meminta tolong. Seperti tadi can, bisakah, could juga artinya bisakah, would artinya maukah, kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat di PowerPoint Miss ini yang mana kalimat atau kata yang pertama di kalimat tersebut. Could, can, would, must, dan yang lainnya. Oke. Yang selanjutnya adalah contoh kalimat offering help. Apa bedanya offering help dengan asking help? Kalau asking help
tadi adalah kita meminta tolong kepada orang lain. Tetapi kalau offering help adalah kita memberikan bantuan orang kepada orang lain atau kita menolong orang lain. Apakah kalimat yang diucapkan ketika kita ingin menolong orang lain? Ini contohnya. Jadi, offering help adalah kalimat atau ekspresi yang menunjukkan bahwa kita menawarkan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Tadi udah jelasin, jadi kalau offering help adalah kita menawarkan diri untuk membantu atau menolong orang lain. Tapi kalau asking help adalah kita meminta tolong kepada orang lain. Seperti itu ya anak-anak. Jadi berikut adalah contoh-contoh yang Miss taruh untuk bagaimana cara kita menawarkan diri untuk menolong orang lain. Tuh. Bisa dilihat ya di PowerPoint. Yang pertama, may I help you? Bisakah saya membantumu? Atau bahasa yang lebih mudahnya, apa nih yang bisa dibantu? Gitu. May I help you? Bolehkah saya membantumu? Tuh. Jadi tadi tetap ada ya, may juga termasuk salah satu modal auxiliaries yang mana ungkapan tersebut atau kata tersebut digunakan di awal kalimat ketika kita akan menggunakannya untuk offering help atau asking help. May I help you? Bolehkah saya membantumu? Lalu yang selanjutnya ada would you like to help me? Bisakah kamu membantuku? Would juga termasuk adalah model auxiliaries, yang mana tadi model auxiliaries sudah dijelaskan di awal, itu adalah kata-kata atau vocabulary di awal kalimat untuk ekspresi atau pengungkapan bagaimana cara kita asking help, meminta tolong, atau offering help, memberi bantuan pada orang lain. Seperti itu. Bisa dilihat di PowerPoint-nya banyak sekali contoh yang bisa letakkan di sini sebagai contoh untuk bagaimana tata cara ketika kita bisa menawarkan diri untuk menolong orang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga ada contoh lagi bagaimana kita offering help atau menawarkan diri untuk menolong orang lain. Misalkan gini, would you care of another cup of tea? Maukah kamu secangkir teh lagi? Itu bisa kita lakukan ketika kita ingin menawarkan sesuatu jasa atau barang kepada orang lain. Lalu bagaimana peletakannya di conversation atau di dialog? Di sini Miss punya 2 dialog sebagai contoh. Yang pertama, di sini ada percakapan antara Anita dan Miss Ratu. Miss bacain ya. Anita, hello Miss Ratu, you look so busy. May I help you? Yes, I am. Could you please bring students' homework books in my table? Sure. And where should I bring it to? Please bring the books to your class and say sorry to your friends that I may coming late to the class. Okay, Miss. Okay, Miss Ratu. Is there anything else? No, it's enough. Thank you very much for your help, Anita. You're welcome. Jadi di sini adalah percakapan Miss Ratu. Anita melihat Miss Ratu yang kesulitan membawa buku dan Anita menawarkan jasanya atau menawarkan untuk menolong Miss Ratu. Lalu Miss Ratu menerima pertolongan dari Anita. Dan jangan lupa ketika kita sudah menerima pertolongan dari orang, maka kita harus mengucapkan thank you atau terima kasih gitu. Untuk percakapan yang selanjutnya, oke, yang selanjutnya ada dialog yang kedua, itu dialog antara Rianda dan Miss Siska. Miss bacain ya di sini. Excuse me, Miss, may I ask you something? Yes, Rianda. What's the matter?
May I borrow your dictionary? I need to look up a new word. Sure, here you are. Thank you, miss. I'll return it as soon as possible. No problem. Jadi di percakapan yang kedua dapat dilihat bahwa di sini adalah asking for help atau meminta bantuan, karena Rianda meminta bantuan kepada Miss Siska untuk meminjamkan dictionary-nya atau kamusnya kepada Rianda. Jangan lupa ketika kita sudah mendapatkan pertolongan dari orang lain, maka kita harus berterima kasih. Oke, maybe enough here my explanation, and don't forget to use it in your daily activity every day. Jadi jangan lupa untuk menggunakan kalimat asking for help and offering for help di kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena ucapan permintaan tolong dan menawarkan pertolongan adalah sebuah perbuatan yang baik. Oke, thank you for your best attention. I'm sorry for all my mistakes. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.